Oke. Jadi kalau sekarang tentang Nabi Lut alaihissalam, ini maaf ya karena kita mengupas ayat-ayat kitab suci gitu ya. Jadi Umi pakai langsung membaca dari teks supaya nggak ada yang hilang ya. Umi mulai dulu dengan Al-Quran ya, dalam surat Al-A'raf ya, ayat 80 sampai 81. Ini kita langsung terjemah ya. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan pekerjaan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Ya. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka. Itu dia. Itu ya. Bukan kepada wanita. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Nah, surat Al-A'raf ayat 82. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata, jadi kaumnya itu kan membangkang ya. Diberitahu seperti itu kan nggak mau. Jadi sudah sejak zaman dulu terjadi pembangkangan itu ada. Ya, gitulah ya. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Diusir. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Sok suci. Oh, gitu loh. Ternyata ungkapan yang hari ini ya banyak dilontarkan itu. Ternyata itu ungkapan klasik zaman dulu. Dari dulu dibilang sok suci. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau apa namanya, mereka memperoleh, itu mah manusia purba, laki harus mencari perempuan dan seterusnya dan sebaliknya. Sekarang keren nih katanya, zaman hak asasi manusia, gitu. Mau apapun boleh, gitu kan ya, macam-macam. Ternyata ya sudah sejak zaman dulu. Oke, sekarang kalau di dalam Bible, Nabi Lut itu juga ada. Ya. Tapi disebut dengan istilah Lot. Ya. Nah, itu bisa kita lihat, kita harus melihatnya ini agak rinci dulu. Ya. Kita harus melihat dulu di Genesis. Genesis itu kitab Kejadian. Ya. Genesis. Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 11. Oh, ayat 1 lagi ya. Ayat 1 sampai 11. Oke. Nah, nanti dari sini siapa sosok ini? Kalau di Kejadian pasal 19 tadi itu disebut bahwa yang dinyatakan ini adalah tentang Nabi Lut alaihissalam dan masyarakatnya, keluarga dan masyarakatnya. Tapi kemudian kita harus lanjutkan, yaitu kita lihat di kitab Hakim-Hakim. Nah, Hakim-Hakim pasal 19. Ini bisa dilihat mulai dari ayat 22 sampai 24. Ya, supaya klop gitu ya, klop. Karena penyebutan tentang nama siapa yang dimaksud adalah ada di Kejadian pasal 19 ayat pasal 19 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi Umi Pak, ini Umi buka Bible ya. Ini di sini. Umi bacakan ya. Iya dong. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi maksudnya sujud sampai ke tanah gitu ya. Serta berkata, tuan-tuan silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan
bermalam di tanah lapang. Dijawabnya si tamunya ini yang ternyata adalah malaikat. Ya. Malaikat. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia ini siapa? Yang dimaksudkan adalah Nabi Lut. Lot dia sebutnya. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot. Jadi kalau di dalam Bible itu beda dengan dalam Al-Quran. Dalam Bible bahwa seseorang itu langsung disebut namanya tanpa predikatnya. Ya. Jadi Lot, Adam, Daud, Musa, Moses, langsung aja namanya. Langsung namanya. Tapi kalau dalam Islam, Nabi Adam, Nabi Daud alaihissalam, lengkap namanya dengan jabatannya juga sebagai seorang nabi. Itu bedanya. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Lalu mereka sudah menyediakan ini tanpa lagi mengepung. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Kami pakai itu maksudnya gimana? Jadi pakai apa yang seperti di dalam gambaran saya dipakai. Gimana gitu pakai? Jadi istilahnya kok kayak barang gitu ya. Dipakai pakai baju. Iya. Ya, ini disebut dipakai. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Ya, maksudnya apa? Ya sudah, ini anakku ya, tidak pernah dijamah laki-laki, sudah perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu inginkan, yang kamu anggap baik. Tapi orang-orang ini, maksudnya malaikat itu 2 yang menjadi laki-laki itu, jangan diganggu, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, nyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, ya, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu, malaikat itu ya, mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu. Jadi dinyatakan di sini malaikat itu membutakan mata orang-orang masyarakatnya Nabi Lut ya, yang berada di depan pintu rumah, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu ya. Ini ya, Umi cukup membacakan sampai 11 ya.
Umi tambahkan ini supaya lengkap ceritanya adalah Hakim-Hakim pasal 19 ayat 22. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila. Dursila ini maksudnya orang yang tidak mempunyai sopan santun ya. Dursila, orang tidak berakhlak gitulah. Istilahnya Dursila ya. Okay. Mengepung rumah itu, mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah. Maksudnya orang tua pemilik rumah adalah Nabi Lut. Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Pakai lagi. Iya. Ya ini kan hakim-hakim nih, people ya. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak saudara-saudaraku, jangan kiranya berbuat jahat. Karena orang ini telah masuk ke rumahku, maka jangan kamu berbuat noda. Dalam hukum Yahudi, kalau seseorang itu sudah datang ke rumah orang, walaupun dia adalah musuh, tapi kalau sudah diterima di dalam rumah orang Yahudi, maka berarti keselamatan itu dia yang menjamin. Pemilik rumahnya yang menjamin. Syariatnya orang Yahudi mungkin gitu ya. Tetapi ini katanya yang pemilik rumah yaitu Nabi Lut ya. Katanya Bible ya. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu loh. Ini yang Umi nggak ngerti ini. Dan gundik orang itu, masa malaikat punya gundik? Berarti malaikat itu datang dengan membawa gundiknya. Oke. Menurut Bible ya. Baiklah, aku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka. Di sini yang menyatakan ini adalah Nabi Lut. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Iya. Ya. Gimana ya? Itu kok agak gimana gitu. Jadi mohon maaf, beda nggak dengan Al-Quran? Beda kan? Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, ya jelas keliru ya. Jelas keliru. Jadi nggak sampai runut membacanya, gitu ya. Itu jelas sekali gitu. Nah, maka Umi juga mengumpulkan data-data. Sebenarnya bagaimana tentang peristiwanya Nabi Lut alaihissalam sampai kemudian Nabi Lut alaihissalam itu berusaha menyembunyikan tamunya, gitu ya. Kemudian yang membocorkan ini kan justru istrinya Nabi Lut. Iya. Istrinya Nabi Lut alaihissalam ini yang justru menginformasikan bahwa suaminya itu kedatangan tamu laki-laki, gitu. Ini kan suatu hal yang untuk masyarakat penyuka sejenis ini kan heboh, gitu. Heboh ini. Jadi kemudian kita tahu kan bahwa istri Nabi Lut alaihissalam pun sebenarnya mempunyai kesempatan untuk diselamatkan ya. Suaminya sudah mengajak keluarganya, termasuk istrinya, anak-anaknya, istrinya diajak nyingkir gitu ya. Tapi ternyata setelah dalam perjalanan suaminya Nabi Lut alaihissalam juga sudah menyampaikan bahwa jangan menoleh ke belakang kan itu ya. Tapi kan ternyata dilanggar. Ternyata dia menoleh ya. Noleh kan. Setelah menoleh itu jadi apa? Patung garam kan. Terkena azab juga ya. Terkena azab.
Apa kesalahannya dia? Kesalahannya dia ya dia ini bekerja sama dengan masyarakat yang penyuka sejenis itu, menginformasikan, nih ada laki-laki nih, kan gitu. Ganteng lagi laki-laki. Jelmaan malaikat ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan menjadi patung garam? Ini menarik kalau kita dalamin. Patung garam, patung tapi bukan patung, bukan batu ya, batu ya, patung garam. Garam ya. Garam itu kalau kena air gimana? Lumer ya. Lumer dong. Bahasa lain apa ya? Keropos. Keropos ya lumer itu. Lumer. Penderita HIV AIDS gimana? Semakin hari semakin berkurang daya tahan tubuhnya. Lumer juga ya. Lumer juga. Iya. Belum nyusut, lumer kan? Ya kayak gitu. Okay. Jadi sebenarnya mohon maaf. Nah ini perlu kita cross check nih ya nanti kepada para dokter gitu ya. Ya mudah-mudahan ada dokter Foni bisa kalau kita ngomong lagi nih ya. Jadi dinyatakan patung garam ya karena apa? Ya lumer itu. Jadi kalau seperti itu berarti bahwa penyakit jadi HIV AIDS itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Iya. Apa namanya? Fenomena yang mirip-mirip ya. Ya sebagai konsekuensi orang yang melakukan perbuatan menyimpang. Sesama jenis itu kan. Kalau dulu begitu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan sedang dielu-elukan oleh sebagian, nggak semua, tapi sebagian kan. Iya. Nah, Umi, jadi ini agak berbelok sedikit dari tema Nabi Lut secara khusus ya, tapi secara lebih global ya. Kenapa Umi di dalam sumber-sumber Kristen gitu, kok nabi-nabi itu, ini saya juga pernah sempat baca sedikit ya tentang penggambaran Bible gitu terhadap nabi-nabi itu kok negatif gitu ya Umi. Kalau nggak salah ini saya pernah baca juga tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu pernah ketiduran. Ceritanya begitu. Kalau saya salah mungkin untuk koreksi. Dia pernah ketiduran, kemudian auratnya kebuka katanya begitu. Nah, kenapa sih kok di dalam Bible itu nih ya penggambaran terhadap nabi-nabi itu kok kayak begitu gitu? Seperti tadi juga Nabi Lut kan kita dapat informasi dari Bible dia suruh perkosa aja anaknya. Lah itu kan masa iya seorang nabi gitu ya kayak begitu gitu. Nah, kenapa Umi kok penggambaran Alkitab terhadap nabi-nabi itu kok sedemikian negatifnya gitu, sedemikian buruknya gitu? Kalau mereka pihak gereja menjawabnya, ya memang sejarahnya begitu. Oke. Ternyata ini ada hubungannya, mohon maaf. Jadi yang menebus dosa, nah ini ada hubungannya dengan doktrin penebusan dosa. Penebusan dosanya. Begitu ya. Nah, tapi itu oke lah nanti ya. Nanti akan kita lebih dalamnya nanti ya. Lebih dalamnya. Lebih dalamnya nanti pemirsa. Lebih dalamnya nanti. Kita dalemin yang sekarang ini. Seperti tadi yang katakan bahwa cobalah kita melihat ya, walaupun kalau Al-Quran kan jelas tidak akan berubah ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena pemahaman umat Islam itu sudah jelas banget. Allah itu maha benar ya, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang dan semuanya. Tapi ayat-ayat Bible kan memang selalu ada penyempurnaan. Perubahan. Iya. Nah,
kalau kita lihat dahulu kaum penyuka sejenis itu sudah mendapatkan laknat Allah gitu ya. Jangan dipikir di masa berikutnya gak ada. Itu kan masa Nabi Lut. Iya. Masa berikutnya, mohon maaf, katakanlah tahun berapa ya? Kurang lebih itu ya sekitar awal Masehi lah ya. Tahun 79 Masehi. Tahun 79 Masehi kembali Allah memperingatkan dan sekaligus menunjukkan kekuasaannya. Masya Allah. Ada apa tuh Umi? Tahun 79 Masehi. Nah, itu di sebuah kota yang kota itu indah banget di pegunungan. Dan kota itu karena demikian menariknya, cuacanya bagus, jadi sehingga tanaman-tanaman juga tumbuh dengan bagus, ini ya subur, dan kota itu sangat kondusif gitu, kayak satu tempat gitu, satu kawasan. Itu di situ ada kota namanya Pompei, di negeri Italia. Ya. Pernah dengar juga Pompei. Pernah dengar ya. Nah, Pompei di negeri Italia. Nah, ada sebuah pegunungan di situ, ada namanya pegunungan, ada orang yang menyebutnya gunung ya, sebenarnya pegunungan ini Vesuvius ya, atau gunung lah gitu. Gunung Vesuvius. Indah banget. Nah, kota ini saat itu ya, awal Masehi itu sudah dikhususkan. Kota ini adalah kota pelesiran. Bidang pariwisata. Pariwisata khusus. Oh, pariwisata apa nih? Iya. Pariwisata khusus artinya apa? Khusus hanya boleh di situ. Di kota-kota lain nggak boleh. Seperti lokalisasi. Ya itulah maka timbul istilah lokalisasi. Masya karena Allah. Dibuat lokal di situ. Okay. Jadi kalau judi nggak boleh di banyak tempat, di situ boleh. Oh, seperti Las Vegas dong ya Umi ya? Ya, persis. Las Vegas pemirsa. Jadi di situ boleh judi. Malah memang tempat judi. Iya. Itu kan Umi pertama kali mendarat di Las Vegas. Begitu masuk ke bandara, gitu ya. Masuk bandara, maka langsung semua mata akan tertuju pada alat-alat judi. Termasuk zaman Umi dulu itu apa? Jackpot nih. Jackpot. Wah. Dingdong jackpot. Semua itu lengkap itu di bandara. Iya. Masya Allah ya. Gitu ya. Nah, judi di situ. Mabuk di situ. Judi sama mabok memang temenan ya dari dulu. Ada lagi satu apa? Satu lagi apa ya? Perzinahan. Masya Allah. Ini 3 serangkai. 3 serangkai. 3 serangkai. Baik perzinahan antar dengan lawan jenis maupun perzinahan sejenis. Iya. Itu di Pompei dan ada dannya. Ya, jadi kayak Las Vegas gitu ya. Las Vegas itu mau judi di sana kan boleh. Mau mabuk di sana boleh. Mau berzina di sana boleh. Jadi artinya di Pompei ini pun sistem itu sudah dipakai. Jadi sudah dibuat lokal di situ gitu ya. Di satu tempat, maka bahkan mereka dijamin keamanannya. Jadi dilindungi oleh rezim saat itu. Dilindungi, malah mereka mau mabuk, mau judi, mau berzina, pokoknya dijaga. Bebas. Ya, dijaga. Bebas. Jadi ibaratnya seorang suami ke Pompei. Terus istrinya mendapat laporan, tuh suami lu ke sana tuh jajan ya. Terus istrinya nyusul ke sana, dihadang istrinya. Oh, nggak boleh dilabrak. Nggak boleh dilabrak, pemirsa. Dilindungi, Masya Allah. diservis, dilindungi.
tidak boleh ada yang mengusik yang sedang berasik masuk dengan perbuatan maksiat. Itu dilindungi, perlindungan total. Itu di sana ya. Ngilu dengernya. Terus kemudian nanti lihat ya di bawah ini ya, lihat fosil-fosil manusia ini. Oh, gimana tuh? Jadi pada tahun 79 Masehi itu pegunungan Vesuvius yang ramah, yang indah, yang mempersona ya, itu dalam waktu sekejap meletus berarti? Meletus. Masya Allah. Jadi meletus, menutup dan mengubur itu sampai 16.000 orang lebih. Dan jarak nutupnya itu tidak lama-lama, hanya ada yang mengatakan 5 menit, ada yang mengatakan 15 menit, semuanya tertutup. Nanti itu di bawah nih, ini akan bisa kelihatan nih bagaimana fosilnya seorang nenek-nenek yang sedang memintal benang pakai alat pintal itu, ya. Dia meninggal dengan alat pintalnya dan benangnya itu semua berubah jadi fosil, tertutup merata. Berarti hampir seketika ya? Seketika. Ada ibu-ibu yang berada di dapur ya, dengan mau menggoreng telur gitu dengan alat penggorengannya itu. Mati dalam keadaan posisi fosilnya itu. Apa yang dia lakukan terakhir kali? Dia berdiri dengan alat penggorengan. Telur juga berubah jadi fosil. Seperti seolah-olah membeku begitu saja ya. Nah terus ini lihat pose macam-macam orang ketika mereka berbuat maksiat. Mereka nggak sempat pakai pakaian. Mereka tidak sempat lari. Sedang melakukan itu langsung blek. Dan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan fosil-fosil mereka itu sampai hari ini tetap disimpan di museum di Italia. Dan kebijakan pemerintah, nggak tahu ya hari ini ya, ketika Umi ke sana, kebijakan pemerintah setiap sekolah itu mendapatkan jatah anak-anak didik mereka untuk ke museum gratis. Jadi ini museum itulah kemudian pasti anak-anak itu tanya, ini kok ada patung kayak begini, patung kayak begitu. Nah itulah ibu guru atau pak gurunya menerangkan. Gimana menjelaskannya itu Umi ya? Mereka lagi apa gitu ya? Masya Allah. Sampai ada fosil anak bayi, ya penduduk di sekitar situ kan. Sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan. Fotonya kan ada semua nih. Nah sekarang negeri kita tercinta. Negeri kita nih, pemirsa. Kalau negeri kita gimana? Negeri kita tercinta ini juga punya tahun 1955. Belum lama ini berarti ya? Baru lama kan? Wah ini saya penasaran sekali nih pemirsa, sebenarnya kalau di negeri kita tuh kayak gimana gitu? Nah, itu ada peristiwa terjadi di Dukuh Legetang. Dukuh Legetang. Wah ini saya baru-baru dengar juga. Ya. Ini di dataran tinggi Dieng ya. Oh Dieng. Dieng memang adem-adem sejuk gimana gitu ya. Adem enak gitu lah ya. Suasananya pun ya suasana yang indah, sejuk begitu kan. Pegunungan juga ya, pegunungan juga. Ya. Mirip lah ya, seperti Pompei berarti. Dari segi landscape-nya ya. Dan ini dusun Legetang ini juga begitu. Dipakai ya kayak begitu. Ada kayak lokalisasi juga. Iya, zaman 1955 loh. Masya Allah ya. Jadi malah ada orang dengan binatang, ada. Masya Allah. Komplit deh.
ya yang kepada lawan jenis ada, kepada sesama jenis ada, mungkin gitu ya. Bahkan hewan pun ada, dengan hewan pun ada. Masya Allah. Maaf, bahkan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan saudara ada juga. Incest berarti ya? Ya. Subhanallah.